Hari ini saya akan share dengan saudara tentang train, yaitu melatih. Ya, izinkan saya pakai masker, karena saya bukan hanya di tempat ini, saya sekarang juga on-site di seluruh dunia. Jadi dari Januari, Februari saya sudah mulai keluar Jawa Barat. Dan di sana bermacam-macam peraturan, ada yang pakai masker, ada yang enggak. Saya berlatih untuk pakai masker. Dan puji Tuhan 45 menit saya masih bisa. Karena belajar untuk berlatih nafas. Ya. Kita lihat dasar kebenarannya 2 Samuel 22 ayat 35. Berkata begini. Yang mengajar tanganku berperang, sehingga lenganku dapat melengkungkan busur tembaga. Bahasa Indonesia sehari-hari berkata begini. Ia melatih aku untuk berperang, sehingga aku dapat merentangkan busur yang paling kuat. Saudara, hidup kita ini adalah perang. Suka atau tidak suka, setiap hari kita akan berperang. Bukan hanya di pandemi COVID-19 ini, sebelumnya saudara harus mengerti itu. Justru karena orang tidak tahu hidup ini adalah perang, justru banyak yang terkapar di musim-musim sekarang. Makanya kita perlu dilatih oleh Tuhan. Nah, berperang itu melawan musuh, musuhnya kita adalah sistem dunia yang tidak sesuai dengan kebenaran firman. Itu selalu datang menjanjikan, mengiming-imingkan hal-hal yang baik yang belum tentu benar. Juga ada lagi musuh yang kita hadapi, yaitu kuasa-kuasa kegelapan. Yang sebenarnya sudah dikalahkan 2000 tahun yang lalu. Dia tidak hebat, cuma karena kebodohan kita. Kita begitu tertarik dengan intimidasi tawaran dia. Begitu kita buka celah, diambil kekuatan kita. Terkaparlah kita. Musuh yang terakhir adalah diri sendiri. Jadi bagi saya, musuh yang berbahaya di era milenial saat ini dan generasi Z ataupun Alpha, bagi saya itu diri sendiri. Katakan. Kalau kita bisa mengalahkan diri kita sendiri, musuh-musuh yang lain pasti kita lewati. Haleluya. Nah, untuk itu kita lihat. Yang saya mau share sekarang, berlatih mengalahkan diri sendiri. Berlatih untuk mengalahkan diri sendiri. Nah, untuk kita berlatih mengalahkan diri sendiri, menggenapi janji Tuhan bahwa kita lebih daripada pemenang. Ada 4 kata powerful. Kalau kita bisa mengerti ini dan kita hidupi, saudara, janji Tuhan bahwa saudara lebih daripada pemenang itu tergenapi. 4 kata itu apa? Kita lihat. Dari Yohanes pasal 9. Yohanes pasal 9 ayat 30. Maaf. Yohanes 19. Coba. Isinya gini. Sesudah Yesus menerima anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Yesus naik ke sorga. Roh Kudus dijanjikan. Dia naik ke sorga untuk melihat sejarah gereja di muka bumi ini. Melalui rasul-rasul termasuk saudara dan saya. Makanya butuh itu yang namanya kuasa Roh Kudus. Dari kehidupan Yesus itu ajaib sampai mati, bangkit juga ajaib, naik ke sorga juga ajaib. Dan dia akan datang kedua kali juga ajaib. Dengan dia naik ke sorga untuk membuat kita begini, perlu mengerti dia akan datang kedua kali dengan cara yang sama. Nah, untuk hal itu tidak mungkin saudara akan bisa mengerti kecuali saudara
mengalahkan diri saudara sendiri dengan 4 kata ini. Kata yang pertama di sini, 2 kata pertama, sudah selesai. Nah sekarang coba, kalau saudara sedang menderita penyakit, saudara lihat dalam kenyataan masih sakit, tapi Yesus berkata sudah selesai. Bahwa oleh bilurnya kamu sudah sembuh. Kalau saudara lihat masalah keluarga saudara yang sedang gagal di dalam hal keharmonisan keluarga, hubungan papa, mama, suami, istri, dan anak-anak. Saudara dengar kata ini, saudara bilang, masih kok belum beres-beres, bahkan kami punya rencana untuk cerai. Kalau saudara sedang mengalami terpuruknya di dalam ekonomi, di PHK, dirumahkan, belum ada pekerjaan, dibilang sudah selesai, berarti saudara diberkati. Deposito tidak ada, tabungan tidak ada. Anda lihat itu? Nah dalam banyak hal, itu yang seringkali kita lihat kata ini bilang sudah selesai. Apakah Yesus berbohong? Apakah Yesus cuma main-main dengan kata-kata? Makanya saya bilang, untuk mengerti ini, saudara perlu berlatih terus untuk mengalahkan diri sendiri. Nanti kita akan lihat solusinya gimana. Nah 2 kata lagi, kalau saudara lihat di dalam 2 kata lagi yang saudara lihat, Wahyu 16 ayat 17. Berkata begini, malaikat yang ke-7 menumpahkan cawannya ke angkasa. Dan dari dalam bait suci kedengaran suara yang nyaring dari takhta itu. Katanya apa? Sudah terlaksana. 2 kata lagi. Artinya, Bapa melihat anaknya, putranya satu-satunya. Apa yang dia lakukan semua di muka bumi, itu the best. Dan itu semua sudah terlaksana. Diakui bahwa apa yang Yesus buat sudahlah perfect. Makanya dari takhta itu suara ini keluar. Nah sekarang saudara lihat. Yesus bilang sudah selesai. Bapa bilang sudah terlaksana. Kita perlu dilatih Tuhan. Artinya Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Firman itu Bapa yang memerintah. Yesus yang melakukan. Wujud nyata, bukti nyata itu Roh Kudus. Jadi kita perlu dilatih oleh Tuhan ini. Kata-kata itu. Nah sekarang bagaimana pandangan saudara? Yesus bilang sudah selesai. Bapa bilang sudah apa? Terlaksana. Nah saudara katakan apa? Oh mungkin. Oh kira-kira. Itu kan cuman suatu perkataan yang sekedar berbunyi. Tapi ingat dengar, ini perkataan Tuhan. Siapa yang percaya janji Tuhan, ya dan amin. Saya harap saudara ngerti. Makanya saudara tidak bisa mengerti ini. Kalau saudara tidak berlatih untuk mengalahkan diri saudara. Oke, saya teruskan. Kata sudah selesai. Ini bahasa Greka, tetelestai. Saya tidak bisa bahasa Greka, cuma tahu sepotong-sepotong. Tapi saya sudah tanya kepada guru, dosen, mereka yang mengerti bahasa Greka. Kata ini dengar baik-baik, dipakai di dunia umum juga, yang punya pengertian. Kalau di dunia bisnis, itu dikatakan tetelestai itu artinya hutang sudah dibayar lunas. Itu dalam dunia bisnis. Dalam dunia hukuman telah selesai dijalankan. Dalam dunia militer, peperangan sudah menangkan. Nah, untuk apa Yesus pakai kata ini? Dengar baik-baik. Supaya saudara dan saya gerejanya hidup tenang. Tidak bingung, tidak confused, tidak putus asa. Tidak mundur iman percayanya. Supaya tetap untuk bertumbuh. Makin bernyala-nyala rohnya.
jiwanya bukan hanya sehat tapi makmur, otomatis tubuhnya juga sehat. Itu maunya Tuhan. Nah, coba saudara renungkan, seperti itu maunya Yesus Kristus Tuhan yang kita bilang dia adalah Tuhan, Raja di atas segala raja. Tidak sedikit saudara lihat, mereka yang suka di atas panggung ini juga terkapar. Seks bebas, nyanyinya Yesus hebat. Tidak sedikit para pembicara seperti saya juga di belakang mimbar ini kawin cerai. Bukankah itu masalah keluarga mereka hadapi? Bukankah saudara semua kita akan hadapi peperangan itu? Makanya hari ini saya berharap saudara bisa menerima ini bagaimana berlatih untuk mengalahkan diri sendiri. Berlatih untuk mengalahkan diri sendiri, untuk melihat apa yang terjadi di kayu salib yang sempurna kata Bapa. Untuk mendengar suara Yesus bahwa sudah selesai. Bagaimana kita bisa berlatih melihat mendengar itu supaya kita betul makin yakin dan menghidupi itu? Kalau kita berlatih untuk mengalahkan diri sendiri. Nah, tetelestai yang dipakai Yesus, dia punya pengertian begini, hei gereja, hutang dosa kita sudah dibayar lunas. Apapun dosa saudara, semua dia sudah lunaskan. Saudara tidak perlu lagi tanggung itu. Saudara harus percaya itu. Mengaku dia tidak ingat-ingat lagi. Dia katakan juga hukuman dan keputusan yang layak saudara dan saya terima sudah dijalankan. Semua sampai ke kayu salib. Tolong renungkan ini baik-baik. Ya. Bahkan peperangan melawan iblis, dosa, penyakit, semua musuh telah dimenangkan. Jadi dia mau saudara cuma tenanglah dalam karya yang sempurna di kayu salib itu. Bahwa itu semua sudah diselesaikan. Dan dia bilang, Yesus yang berperang, kita yang mendapat kemenangan. Bahkan kita dibilang lebih daripada apa? Pemenang. Coba renungkan itu. Coba, powerful atau enggak? Coba. Tapi kenapa kita tidak menikmati? Karena kita belum berlatih mengalahkan diri kita sendiri. Sehingga kita ini jadi suka ikut sistem dunia. Dunia bilang apa model ini harus di gereja buat, kita ikut. Dan kita kecewa. Kok tidak ada apa yang kita mau ya? Dunia dalam hal kedokteran, medis, penyakit, ini bisa. Kita coba, kita juga terkapar. Banyak hal kita lihat. Bukan saya bilang saudara tidak perlu itu knowledge atau understanding. Tapi hari ini Tuhan ajar kita. Kita harus berlatih untuk mengalahkan diri kita sendiri. Untuk mengerti apa yang terjadi di kayu salib. Dan apa yang dia berbicara. Nah, untuk bisa berlatih mengalahkan diri sendiri ini bagaimana? Ini yang bulan-bulan ini saya share di mana-mana baik di Indonesia maupun di luar negeri melalui Zoom. Apa yang harus kita latih di sini? Kebenaran pertama, multimedia pasti bantu. Jangan melihat, mendengar yang terjadi di kayu salib dengan panca indera dan kepala. Kecap, lihat, cium, mendengar, meraba. Kalau saudara pakai itu, tidak akan bisa saudara tahu. Karena peristiwa di salib itu 2000 tahun yang lalu terjadi. Maaf kalau dengan kepala, intelektual saudara, tidak akan orang mengerti 2000 tahun lalu apa yang terjadi. Halo? Jadi saudara, kita bergereja. Kita harus tinggalkan hal ini. Intelektual kita, panca indera kita. Bukan itu tidak perlu dipakai. Tapi untuk mengerti peristiwa di salib yang powerful itu. Saudara harus tinggalkan itu. Halo? Coba panca indera. Harus tinggalkan.
Jangankan itu, sapi makan rumput warnanya hijau, air susunya putih. Itu pun saudara sudah bingung. Apalagi yang terjadi di kayu salib ini. Ini yang saya berlatih terus. Dan saya bertemu kebenaran ini hari-hari ini. Membuat saya be strong. Untuk makin mengerti orang lain. Bukan untuk diri sendiri. Saya pakai masker bukan untuk kepentingan diri saya. Untuk orang lain. Saya dicek sehat. Antibodi saya tetap di atas rata-rata. Tanpa masker pun bisa. Tapi Tuhan bilang, care the other people. Jadi saya berlatih untuk itu. Tadinya saya tidak suka pakai masker khotbah. Tapi karena waktu saya outside, baru saya ngerti. Tidak bisa. Apalagi kebenaran ini. Jadi, tidak bisa. Ya. Nah, jadi bagaimana? Ya. Makanya kita harus tinggalkan apa yang kita bisa dengar, kita meraba, kita mau berharap itu tidak mungkin ketemu. Pengetahuan kita tidak mungkin. Makanya kebenaran yang kedua, harus melihat, mendengar dengan hati. Apa maksudnya begini? Kalau kita taruh hanya firman di kepala kita, pikiran kita, lebih enak lagi otak kita cuma tahu. Lama-lama banyak firman yang kalau saudara terima hanya di otak saudara, jadi banyak tahu. Lama-lama sok tahu. Akhirnya kita mulai utak-atik Tuhan. Kita atur cara-caranya. Haleluya. Tapi berbeda kalau itu ditaruh di hati. Akan timbul yang namanya percaya. Dan percaya itu adalah yang disebut faith, iman. Bukan dengan panca indera, bukan dengan intelektual kita. Haleluya. Jadi hati, percaya. Nah kalau kita tahu dengan hati kita percaya, semua yang kita akan lihat, yaitu kita akan lihat. Nah kita tahu ada waktu kronos. Waktunya saudara dan saya 24 jam yang Tuhan berikan secara natural. Tapi ada waktu yang supranatural, yaitu kairos. Saudara jangan coba-coba masuk di ranah itu. Makanya waktu 24 jam ini Tuhan kasih kita untuk kita dilatih. Supaya bisa mengerti apa yang ada di salibnya. Makanya Ibrani 11 bilang iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Apa yang kita harapkan? Harus ada dasar. Dasarnya nyata. Bukti Bapa mengasihi saudara dan saya. Yesus diberikan mati di kayu salib. Kedua, dia sangat mengasihi saudara. Itu buktinya. Dan dia punya kuasa. Langit, bumi, serta isinya dia yang ciptakan. Itu latihnya kita berlatih. Kita dasar ada. Segala sesuatu yang tidak kelihatan harus ada bukti. Buktinya Alkitab, autentik. Makanya kalau kita lagi sakit, masalah keluarga, bisikan-bisikan dari dunia. Seringkali kita lemah, kita ikuti. Atau kita meninggal, bukan bilang dalam Tuhan, tapi dengan cara kita. Tidak semua orang mati, itu kehendak Tuhan. Haleluya. Tidak semua orang mati di COVID-19 ini kehendak Tuhan. Hanya orang dalam kebenaran mati, itu kehendak Tuhan. Mati dengan cara apapun, kalau dia dalam kebenaran, itu kehendak Tuhan. Ibrani, ada orang juga yang dibakar, mati, karena lagi memberitakan Injil. Halo? Jadi kita mengerti sekarang bahwa harus dari hati. Percaya. Nah waktu kita latih itu, waktu kairos itu, kronos itu jadi kairos, kita tahu harus ada dasar. Dan itu kita bisa lihat tentang apa yang terjadi di kayu salib. Semua dikatakan firman, ya dan amin. Makanya semua yang intimidasi dari dunia iblis bagi saya, itu sementara. Firman Tuhan kekal selama-lamanya. Dia bilang, it's finished. Sudah terlaksana.
Kalau saudara bilang, tapi kan sulit Pak. Ya itu karena saudara masih pakai intelektual saudara. Saudara masih mau sok tahu. Utak-utik sana. Tidak bisa. Ingat, kalau orang sudah bergerak dengan hati percaya, orang itu juga dipimpin oleh Roh Kudus. Minggu depan kita memperingati hari Pentakosta. Orang dipimpin oleh Roh, dengar. Itu berbeda. Bukan berbahasa roh. Saya pun tidak selalu berbahasa roh. Tadi itu harus saya nyanyi, harus diterjemahkan, ditafsirkan. Itu dipimpin oleh Roh. Halo, supaya mengerti apa nyanyian tadi. Halo? Nah, orang dipimpin Roh. Khotbah saya 1000 kali khotbah. Kalau tidak dilawat Roh Tuhan, tidak ada apa-apanya. Kalau Roh Tuhan hadir, tak 1 detik, yang mau cerai bisa berubah. Yang sakit bisa sembuh. Yang lemah bisa kuat, yang mati bisa bangkit. Oleh karena Roh Tuhan yang ambil alih. Saudara, esensi ini jangan sampai hilang. Anak-anak muda, saudara kreatif, saya setuju. Sekarang di rumah kami juga golongan anak-anak generasi Z dan milenial. Tapi saya selalu katakan, kamu harus mengerti nilai. Kreativitas silakan buat, tapi esensi tidak bisa hilang. Jadi hati dari hati. Makanya saudara lihat dalam kitab Kejadian, kalau saudara baca, saudara renungkan kalau dari hati. Waktu Tuhan menciptakan binatang berkeriapan di dalam air, Dia berfirman kepada air. Maka terciptalah binatang-binatang itu, termasuk lele segala. Waktu Dia berfirman kepada tanah, terciptalah itu tanaman, pohon. Jadi ikan butuh air. Tanpa air ikan itu mati. Air tanpa ikan tetap air. Tanah tanpa pohon tetap tanah. Pohon tanpa tanah mati. Tanah air bicara lingkungan. Saudara waktu hidup di bumi ini, dengar. Tuhan dah berfirman pada air dan tanah. Dia berfirman pada dirinya sendiri. Mari kita, Bapa Anak Roh, jadikan manusia. Saudara lihat? Jadikan manusia. Saya dikurangi 5 menit, karena sebentar lagi 5 menit. Jadi saudara lihat, kita seperti itu. Dia tidak berfirman kepada tanah air. Saudara dan saya diciptakan. Tuhan berfirman pada dirinya sendiri. Coba renungkan itu. Sebegitu hebat kepedulian Tuhan. Bahkan dia bilang, dia ciptakan saudara serupa dengan apa? Orang lihat Tuhan, orang lihat saudara, orang lihat Tuhan. Malaikat tidak diciptakan serupa dengan gambar Tuhan. Binatang lain dah, hanya saudara dan saya. Sebegitu hebat saudara lihat kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, makanya apa yang kita lihat poin yang terakhir? Esensi dari semua yang dilakukan di kayu salib. Dia mengasihi kita. Sehingga layak semua yang kita buat. Dasarnya mengasihi. Hari ini saya berkhotbah. Saya pakai masker, sok jago atau dasarnya mengasihi Tuhan? Yang tahu saudara dan saya. Haleluya. Tadi song leader bilang, mari bangkit berdiri. Saudara berdiri karena suara song leader. Itu sangat cetek nilainya. Sama dengan kalau saudara disuruh menyatakan cinta pada seseorang. Karena ada yang memotivasi saudara. Tapi kalau dasar semua yang saudara buat cinta pada Tuhan, tidak usah suruh berdiri, tidak usah tepuk tangan, tidak usah suruh apa. Saudara otomatis karena cinta saudara melakukan untuk kemuliaan bagi Dia yang adalah Tuhan yang hebat, ajaib, penuh dengan segala-galanya. Jadi mari saudara tahu sekarang, makanya untuk bisa saudara berlatih diri saudara. Saudara mulai lihat apa yang saudara buat. Apakah dasar mengasihi Dia? Karena Dia lebih dulu mengasihi saudara
buktinya di kayu salib. Nah makanya kalau pengertian itu turun, jadi khotbah ini juga tidak bisa buat saudara berubah, saya tahu. Tidak bisa. Tapi kalau saudara dapat pengertian ini turun, sadar. Sadar tidak cukup, ambil keputusan. Lakukan keputusan dengan iman saudara. Karena saudara sadar, anugerah besar yang ada di kayu salib. Waktu saudara lihat anugerah itu, saudara percaya dari hati karena hati, oh Tuhan luar biasa. Waktu saudara bertindak, baru Tuhan lihat iman saudara. Dan terjadi mujizat keajaiban untuk Tuhan dipermuliakan. Saya harap saudara mengerti. Jadi mari buat apa saja. Tidak bisa karena kewajiban. Kenapa di gereja sekarang ini ada yang suka onsite, ada yang suka online. Onsite, online bagi saya never mind. Apakah engkau buat itu karena dasar mengasihi Tuhan? Aku online, takut gua daripada mati konyol. Tuhan dah memberi roh ketakutan, kasih dan keberanian. Itu kata Tuhan loh, bukan kata Frankie Utana. Aku onsite supaya orang tahu siapa gua. Covid gua makan. Bukan dasar mengasihi Tuhan. Atau karena aku sudah vaksin. Orang vaksin 2 kali pun ada yang terkapar. Setuju? Jadi Tuhan lagi didik kita di sekolah ini. Mari semua kita lakukan karena dasar mengasihi Tuhan. Kalau dasar mengasihi Tuhan, sistem 2 dunia sedang menggoncangkan. Saudara tidak pusing. Di dalam gereja jadwal kita dirubah. Biarkan saja. Pangbe. Itu bahasa Perancisnya. Ya, pangbe. Ngapain kita pusing gitu, ribut? Karena dasarnya kalau kamu mengasihi Tuhan, dia bilang sudah selesai kok. Nah makanya cara mengaplikasi bagi saya yang saya lakukan hidup sehari-hari. Secara natural saya lakukan bersama Tuhan. Makan, minum, olahraga, semua bersama Tuhan. Tapi begitu ada tantangan datang, saya mulai ingat secara supranatural, semua sudah selesai. Saya jalankan aja itu. Terus dengan hati percaya, dasarnya mengasihi dia. Melihat apa yang sudah terjadi di kayu salib, Bapa bilang sudah terlaksana. Tahu-taunya waktu Tuhan terwujud. Haleluya. Haleluya. Nah seringkali kita enggak. Kita tertipu dengan intimidasi itu. Dan ingat, intelektual, Tuhan kalau betul-betul mengakui intelektual untuk percaya, dia pasti datang ke gedung DPR, MPR, tempat pembisnis, dia cari muridnya di situ. Dia tidak mau peduli sejarah hidup saudara. Sapa diri saudara, dia tidak mau peduli. Tapi dari hati saudara mau menerima dia. Makanya dia datang berjalan ke Danau Galilea, mencari itu pelayan-pelayan, pemungut cukai, pelacur dia cari. Dan hari ini mari, masih banyak orang di pinggir jalan. Masih banyak orang yang terjerat. Haleluya. Kita renungkan itu. Saya pun di tengah-tengah COVID-19 ini, selain saya buat mie kejujuran. Orang boleh datang hari Selasa dan Jumat. Mau ambil berapa terserah. Tapi di tengah-tengah COVID-19 saya bikin lagi. Uangnya juga boleh diambil. Jadi ada yang butuh duit, kalau pengemis ketemu saya jalan, datang aja ke Gunung Kidul 12, hari Selasa, Jumat, jam 10 sampai jam 11, siapa cepat dia dapat. Ambil di situ. Uang juga ambil. Dan saya percaya satu waktu ada orang taruh 10 juta. Dan 10 juta itu untuk mereka-mereka yang membutuhkan. Buktinya tepung tersuplai, semua tersuplai. Saya juga membagikan obat-obat untuk orang yang kena COVID. Saya tidak sebut nama itu. Saudara berhubungan dengan saya kalau memang pribadi. Dan terbukti dalam 2 bulan ini Tuhan taruh hikmat itu saya lakukan. 90 orang sembuh. Yang berat, ringan, semua sembuh. Dan sampai hari ini saya mulai lihat. Dunia berita, Jawa Pos mulai mengakui obat itu. Semua itu karena kita bergantung dia.
Dan bukan itu aja, kalau saya pulang kantor di perapat jalan, lampu traffic light, ada yang datang, Pak tolong beli tisu saya enggak butuh tisu, masih ada. Dasarnya harus saya buat itu mengasihi mereka. Tapi Tuhan pulang saya tanya, Tuhan bisa buat apa lagi saya? Kamu berikan mereka kue, makanya saya beli kue yang bukan kue bekas, tapi fit bar, itu kue sehat. Karena saya suka makanan sehat. Di atasnya saya tulis, makanan itu penting, yang terpenting hidup bersama Tuhan. Punya goal, kalau mereka sering kali lihat saya bagi, begitu dia jatuh cinta, tersentuh, saya bilang ikut saya injili, kalau memang butuh tinggal di rumah untuk dimuridkan, nama Tuhan dipermuliakan. Jadi tidak ada di tengah-tengah ini yang dibilang kita tidak bisa buat sesuatu. Kalau saudara mengerti artinya, it is finished, sudah selesai. Dan kalau saudara mengerti, Bapak bilang, sudah terlaksana. Haleluya. Mari hidup inilah hidupi dengan dasar mengasihi dia. Karena dia lebih dulu mengasihi saudara. Saudara tidak bisa lagi. Jangan kita cuma beragama. Tidak ada gunanya saudara. Ya. Atau melalui online kita cari view-nya berapa. Tinggalkan itu. Jumlah kehadiran banyak, duit banyak. Tuhan tidak butuh duit saudara. Saudara tidak bisa memberikan yang terbaik bagi Tuhan dengan duit ataupun pelayanan saudara. Yang bisa berikan yang terbaik. Setting hatimu setiap datang ke ibadah. Bukan untuk menerima, tapi memberi. Memberi yang terbaik cuma satu. Berterima kasih dan bersyukur. Dia tetap memimpin, memelihara saudara sampai masih hari ini hidup untuk kemuliaan bagi nama dia. Haleluya. Jangan pikir saya masih bisa melayani. Hebat saya, tidak ada yang terbaik. Tidak ada, percaya itu. Dasarnya mengasihi. Saya harap kiranya ini bisa jadi berkat. Berlatih mengalahkan diri sendiri. Jangan melihat, mendengar yang terjadi di kayu salib dengan panca indera dan kepala. Harus melihat, mendengar dengan hati. Esensi dari semua yang dilakukan di kayu salib, dia mengasihi kita sehingga layak semua yang kita buat. Dasarnya mengasihi. Amin. Dan saya mau katakan saudara, Tuhan kita hebat. Setiap saya pemuritan baik di Melbourne, Australia maupun Kanada, Sexkaton. Saya suka ngajar, berlatih bagaimana melepaskan kuasa Tuhan. Tadinya saya pikir kalau tidak onsite sulit ketemu. Tapi Tuhan tunjukkan bagaimana cara berlatih. Dan saya melihat bagaimana Tuhan tembusi itu layar-layar media. Layar-layar iPad. Di negara sana orang bisa mengalami Tuhan terjamah. Situ saya makin yakin gini. COVID tidak bisa menembusi HP kita. Tidak bisa menembusi alat elektronik kita. Untuk dia menyerang kita dari Amerika ke sini. Tapi power, kuasa Tuhan tidak terbatas. Namanya Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati. Jesus love you abundantly.